Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Yunce akhirnya bangun, itu sudah keesokan harinya. Ketika para praktisi telah mencapai alam dewa, tidur pada dasarnya tidak lagi penting. Tapi aura di tanah terlarang samsara terlalu murni dan memikat. Oleh karena itu, tidur di tempat ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan dan mewah. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk tidur selama 2 bulan ini dibandingkan selama 3 tahun yang dia habiskan di alam Snow Song. Saat rasa kantuknya mulai hilang dari kepalanya, wajah surgawi Sensi yang telah terukir dalam di lubuk jiwanya, dan semua hal lain yang telah terjadi sebelumnya, membanjiri pikirannya. Dia langsung duduk dan menatap dengan bingung ke kejauhan, butuh waktu lama sebelum akhirnya dia sadar. Di dalam rumah bambu kecil yang tenang dan anggun itu, tempat tidur bambu di bawahnya, bekas-bekas kekacauan yang mereka buat dan bau di udara, semua ini adalah bukti bahwa semua yang terjadi adalah nyata dan bukan mimpi indah. Dia duduk di sana dalam keadaan pingsan total dan dia tertidur setengah hari sebelum akhirnya sadar kembali dan diam-diam menghela nafas. Semua yang terjadi adalah nyata, dia benar-benar telah mengambil Sensi dan, dia benar-benar telah mengambil, Sensi, dermawan yang sangat dia kagumi dan hormati, dan tunggu, itu tidak benar, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Sensi lah yang melakukannya. Dia telah melihat setiap inci wanita tercantik di dunia ini dan dia telah mengalami siang dan malam yang tak terbayangkan dan tak terbayangkan. Terlebih lagi, kesannya terhadap Sensi juga telah berubah total. Di dalam hatinya, Sensi awalnya adalah seorang bidadari suci yang tinggal di alam surgawi, dan semua yang disebut kesucian dari semua bidadari suci di alam fana digabungkan bersama-sama bahkan tidak akan mencapai 1% pun dari Sensi, karena Yunce telah merasakan kemurnian sejati dan kesucian terpancar dari tubuhnya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia masih terlalu muda dan naif. Ternyata dia bukanlah bidadari yang tak bernoda, murni dan suci seperti yang dia kira. Sebaliknya, meskipun dia tampak acuh tak acuh dan tanpa hasrat di luar, dia sebenarnya adalah seorang penggoda iblis yang hasrat dan nafsu makannya tidak dapat terpuaskan. Dia baru mengenal Sensi selama 2 bulan, mereka tidak pernah berinteraksi sebelumnya dan juga tidak menyimpan dendam atau kebencian satu sama lain, dan pada dasarnya mereka hanya bertemu beberapa saat setiap hari. Dengan motivasi di balik pertemuan ini adalah untuk menekan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Pemahaman yang mereka miliki tentang masa lalu dan karakter satu sama lain sangat dangkal, dan tidak ada percampuran atau berbagi perasaan apapun. Lebih jauh lagi, dia adalah seseorang yang dia pandang dan sapa sebagai senior. Namun Sensi telah merayunya, seorang junior yang datang dari dunia luar, dan mengizinkannya melakukan apapun yang dia suka padanya. Memang benar, mustahil bagi dewi dunia lain yang benar-benar tidak memiliki hasrat duniawi untuk ada di dunia ini. Bahkan jika itu adalah bidadari sejati, bahkan dia pun akan memiliki keinginan, lebih jauh lagi, mengingat wajah Sensi yang sangat cantik, selama dia bersedia, pria mana di dunia ini yang tidak akan rela roboh di balik roknya. Dia bahkan telah merayunya, seorang junior yang baru saja menerobos masuk, dengan cara yang tidak terkendali. Jadi dia pasti, sudah lama berselingkuh dengan banyak pria. Saat pemikiran ini melintas di kepalanya, hati Yunce dipenuhi dengan kebingungan dan perasaan yang kompleks. Dia berdiri dari ranjang bambu dan saat dia hendak bergerak, tiba-tiba dia merasakan tulang ekornya mati rasa, hampir menyebabkan dia terjatuh kembali ke pantatnya. Yunce tanpa sadar menekan tangannya ke punggung kecilnya dan kedua kakinya juga terasa lemah dan lemas. Dia teringat siang dan malam yang dia habiskan untuk menekan tubuh Sensi, ketika dia praktis berubah menjadi alam liar yang benar-benar hiruk-pikuk. Bahkan setelah hari-hari sebelum perjalanannya ke alam dewa,
ketika dia dengan gila-gilaan mengelilingi Chang Yue, Su Linger, Feng Shue'er, dan permaisuri setan kecil selama 4 hari 3 malam, dia tidak merasa selema atau sehebat ini. Belum lagi fakta bahwa dia saat ini berada di alam roh ilahi, dia jauh lebih unggul dari dirinya saat itu. Sensi, jika dia mengaktifkan pesonanya, dia pasti bisa menyebabkan seorang praktisi jalan ilahi yang mendalam mati di atasnya. Benar, bagaimana aku bisa tertidur? Mungkinkah aku melampiaskan begitu banyak nafsu padanya sehingga aku menghabiskan diriku sepenuhnya? Saat dia mengingat tubuh batu giok sensi yang sangat indah dan indah, bahkan dirinya saat ini, yang berada dalam kondisi lemah, benar-benar merasakan lonjakan darahnya dan suhu tubuhnya melonjak pada saat itu. Dia buru-buru menghirup udara beberapa kali sebelum dia dengan paksa menekan hasrat najis yang muncul di hatinya. Setelah itu, dia bersiap menggunakan energinya yang dalam untuk menghilangkan kelemahan yang dirasakan tubuhnya. Saat dia hendak menggunakan energinya yang dalam, dia tersentak keras dan jatuh pingsan dalam waktu lama, cahaya ketidakpercayaan yang aneh terpancar dari matanya. Tubuhnya sebenarnya mengandung satu energi lagi yang bukan miliknya. Energi itu sangat tenang dan murni serta sakral. Ketika keinginannya bersentuhan dengan energi ini, hatinya tersentak oleh perasaan, kesucian, yang jelas dan intens. Ini, meskipun tidak terasa sama, aura ini bukanlah sesuatu yang asing bagi Yunce, karena baru 2 tahun yang lalu, dia telah memperoleh hal yang sama dari tubuh Musuan Yin. Energi vital Yin, sensi, dia, perawan. Yunce bergumam dengan bingung pada dirinya sendiri, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mempercayai hal itu. Sensi yang awalnya suci dan berasal dari dunia lain di dalam hatinya telah berubah menjadi seseorang yang tampak suci dan suci tetapi sebenarnya adalah seorang penggoda yang keinginannya tidak dapat dipuaskan atau dipenuhi. Tetapi energi vital Yin yang mengalir di tubuhnya telah membuatnya sangat terkejut dan kebingungan. Apa yang sedang terjadi di sini? Keberadaan Yin vital ini membuktikan bahwa dia belum pernah dinodai oleh pria lain sebelumnya. Jadi sebelum kejadian kemarin, dia benar-benar bersih seperti tembok putih, suci dan murni. Jadi kenapa dia melakukan hal seperti itu padanya, dan dia bahkan mengambil inisiatif untuk melakukannya? Kenapa sebenarnya dia melakukan itu? Saat Yunce sedang melamun, dia tiba-tiba merasakan perut bagian bawahnya berdenyut hebat. Setelah itu, dia merasakan gelombang energi yang sangat hangat dan lembut di tubuhnya, melepaskan aliran energi yang sama lembutnya. Itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya saat mengalir dari dalam keluar tubuhnya. Sebelum Yunce sempat bereaksi, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya putih kusam. Itu adalah cahaya putih bersih, yang persis sama dengan cahaya yang menyelimuti sensi. Namun itu jauh dari memiliki kesakralan mendalam yang terpancar dari dirinya. Yunce perlahan mengangkat tangannya dan seiring keinginannya bergerak, sekelompok cahaya putih perlahan terbentuk di tengah telapak tangannya. Itu adalah cahaya yang sangat murni tanpa kotoran lainnya. Gugusan cahaya yang dalam ini sangat tenang dibandingkan dengan api, es, dan kilat, bahkan lebih tenang daripada bentuk energi dalam yang paling murni. Ia dengan tenang memancarkan cahaya, tidak bergerak dan tidak memiliki atribut menyerang. Lebih jauh lagi, Yunce bisa dengan jelas merasakan semacam aura, suci, yang terpancar darinya. Kumpulan cahaya yang sangat besar ini telah lahir dari energinya yang sangat besar. Dia terus memandanginya, dan hanya dengan melihatnya saja sudah menyebabkan hatinya perlahan mulai menjadi tenang. Bahkan keterkejutan dan kekaburan yang menyelimuti hati dan pikirannya, bahkan pikiran dan keinginan tidak murni yang baru saja muncul di dalam hatinya, semuanya perlahan memudar. Ini adalah kekuatan senior sensi, kata Yunce pada dirinya sendiri. Xia Qingyue pernah mengatakan bahwa ini adalah kekuatan suci unik yang hanya dimiliki oleh sensi di seluruh dunia ini.
Melalui yin vitalnya, entah bagaimana dia mendapatkan kekuatan suci unik yang dimilikinya. Kekuatan macam apa ini? Pada saat yang sama cahaya putih mulai melayang di sepanjang tubuh Yunce, dunia pembuluh darah Yunce yang dalam kini ditutupi dengan lapisan kecemerlangan putih suci dan murni. Awalnya adalah dunia Vena dalam yang tersegmentasi menjadi 4 warna, merah, biru, ungu, dan hitam. Saat ini, dunia itu akhirnya diwarnai dengan warna kelima, yang juga mewakili jenis energi kelima yang dimilikinya, energi cahaya yang dalam. Karena energi cahaya yang dalam ini tidak dilahirkan dari benih dewa jahat, energi ini tidak membentuk domain cahaya independen di dalam dunia pembuluh darah Yunce yang dalam. Sebaliknya, cahaya itu menyebar dengan ringan ke setiap sudut dunia itu, mewarnai setiap wilayah dengan kecemerlangan dan aura suci. Termasuk domain kegelapan. Tapi saat ini, Yunce belum tahu bahwa ini adalah energi yang sangat ringan. Dia bahkan lebih tidak menyadari betapa anehnya koeksistensi aneh energi mendalam cahaya dan energi mendalam kegelapan di dalam tubuhnya. 5 energi dasar unsur mendalam masing-masing memiliki unsur yang menghambatnya. Namun meski saling mengganggu, mereka tetap bisa hidup berdampingan. Bahkan kombinasi air dan api yang paling mudah berubah pun masih dapat diolah secara paksa pada saat yang bersamaan. Namun kegelapan dan cahaya adalah 2 elemen yang saling berbenturan satu sama lain, 2 elemen yang sama sekali tidak mungkin ada bersama-sama. Menurut pengetahuan yang ada di alam dewa, bahkan pengetahuan yang ada pada era para dewa dan iblis purba, ini adalah 2 elemen yang sama sekali tidak bisa hidup berdampingan. Bahkan dewa penciptaan elemen tidak mampu menyelesaikan tugas ini. Yunce mengepalkan tangannya dan cahaya putih yang bersinar di atas tangannya dan dari tubuhnya menghilang pada saat yang bersamaan. Dia tidak memurnikan energi yin vital yang berasal dari sensi. Sebaliknya dia menekannya dan berjalan keluar dengan perasaan kompleks di dalam hatinya. Saat dia mendorong pintu bambu hingga terbuka, seolah-olah dia telah membuka jendela menuju alam mimpi. Dengan sekali pandang, Yunce melihat seorang gadis roh kayu yang berdiri tidak terlalu jauh darinya menatap lokasinya. Saat dia melihatnya, dia melompat ke arahnya dengan langkah ringan sebelum tiba di depannya. Yunce, kamu akhirnya keluar. Yunce merasakan jantungnya melemah dan bahkan wajahnya yang berkulit tebal memerah sebelum dia berkata tanpa mengubah ekspresi, kamu, menungguku di sini. Heling menganggukkan kepalanya, guru menyuruhku untuk memberitahumu bahwa kamu harus pergi mencarinya begitu kamu keluar. Dia menunjuk ke arah tempat Sensi berada. Setelah itu bibirnya terbuka, dan seolah-olah dia ingin mengajukan pertanyaan kepadanya tetapi terhenti di tengah jalan. Baiklah, aku akan segera pergi, kata Yunce dengan suara tergesa-gesa. Setelah itu dia pergi seolah-olah sedang melarikan diri dari tempat kejadian, satu-satunya ketakutannya adalah Heling benar-benar menanyakan sesuatu padanya. Saat dia melihat sosok Yunce yang tergesa-gesa pergi, ekspresi kecurigaan muncul di wajah lembut gadis roh kayu. Dia berada di dalam bersama guru selama sehari semalam, apa sebenarnya yang mereka lakukan di dalam? Juga, mengapa guru mengatakan bahwa dia dapat membantu saya membalas dendam? Sensi berdiri di tengah lautan bunga, cahaya putih menyelimuti tubuhnya karena sekali lagi menyembunyikan keindahan anggun yang akan menyebabkan semua bunga roh di tempat ini kehilangan semua warnanya. Begitu dia merasakan kedatangan Yunce, dia berbalik menghadapnya sebelum dengan lembut berkata, kamu sudah bangun. Yunce menganggukkan kepalanya dan dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Sensi di depannya sepertinya terletak di puncak awan tertinggi. Suaranya lembut dan acuh tak acuh, auranya tampak jauh dan tidak jelas, menyebabkan orang tidak berani mendekat karena takut mencemarkannya.
Yunce merasakan momen pingsan menimpanya, apakah dia benar-benar menekannya ke bawah dan tanpa terkendali melampiaskan hasrat duniawinya padanya selama sehari semalam. Fakta bahwa kamu saat ini tidak berdaya dan tidak termotivasi untuk membantu Heling membalas dendam adalah sesuatu yang sudah aku katakan padanya, kata Sensi dengan suara lembut. Tapi jangan lupa, Heling adalah seseorang yang berhutang nyawa padamu dan jangan lupa apalagi yang telah kamu katakan, bahwa ini hanya untuk saat ini. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, ketika kamu membalas dendam, jangan lupakan Heling. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut menambahkan beberapa kata, namun, hari itu mungkin akan segera tiba. Ya. Yunce memaksa dirinya untuk menjawab. Sensi memandangnya sebelum berbicara dengan suara selembut kapas, selama beberapa hari ke depan, pastikan untuk fokus menyempurnakan yin vitalku, jika kamu kehilangan bahkan bagian terkecilnya, itu akan sangat disayangkan. Dia telah mengucapkan 3 kata yin vitalku dengan sikap acuh tak acuh dan lembut sehingga sepertinya dia sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat biasa atau lumrah. Yunce terpaku di tempatnya saat rasa pusing yang samar dan misterius menyerangnya, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapi apa yang telah dia katakan untuk waktu yang lama. Perasaan ini terlalu aneh. Sensi, orang macam apa dia? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Kata Sensi. Memang ada banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang hadir di hati Yunce, terutama pertanyaan mengapa seorang dewi yang dikagumi oleh seluruh dunia seperti dirinya bersedia memberikan dirinya kepadanya. Tapi menghadapi sosok surgawi yang murni dan murni itu, dia tidak mampu, katakan apapun bahkan yang berhubungan dengan topik itu. Setelah menatap kosong ke angkasa untuk jangka waktu yang lama, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan sekelompok cahaya putih berkilau mulai berkedip di atas tangannya. Sensi, senior Sensi, junior ini ingin tahu apa sebenarnya energi ini. Dia merasa sangat canggung mengucapkan kata senior. Setelah melihat cahaya putih di tangan Yunce, Sensi benar-benar terdiam untuk waktu yang lama. Yunce sedikit terkejut dengan ini dan dia melirik ke samping sambil bertanya, mungkinkah ada semacam masalah? Satu-satunya hal yang menyambutnya adalah keheningan yang mendalam. Setelah jangka waktu yang lama, aura Sensi mulai sedikit berfluktuasi saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri dengan suara linglung, mengapa kekuatan ini muncul di dalam tubuhmu? Alis Yunce berkedut saat kecurigaan dan keraguan di hatinya semakin dalam. Dia mencoba menyelidiki lebih jauh, apakah maksud Anda ini bukanlah hadiah yang sengaja diberikan oleh senior Sensi kepada saya? Sensi sekali lagi tenggelam dalam keheningan yang mendalam dan 10 napas penuh telah berlalu sebelum dia berbicara dengan lembut sekali lagi, kekuatan ini adalah jenis energi mendalam yang unik. Ini disebut energi mendalam cahaya. Energi ringan yang dalam. Yunce dengan lembut menggumamkan nama itu. Pernahkah kamu mendengar tentang energi kegelapan yang mendalam? Sensi bertanya. Yunce menganggukkan kepalanya. Dia tidak hanya mendengarnya, dia juga memiliki energi kegelapan yang sangat kuat yang disimpan jauh di dalam tubuhnya. Ini juga merupakan satu-satunya rahasia yang paling tidak mampu dia ungkapkan. Selama Confederate God Battle, pria bernama Wei Hen itu bahkan tidak meninggalkan kerangkanya, dan bahkan namanya telah dihapus seolah-olah ada tirai yang menutupinya di depan mata mereka. Pada saat itu, kebencian dan permusuhan ekstrim yang ditunjukkan oleh semua praktisi sangat mencolok dan mengerikan. Energi mendalam cahaya adalah sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan energi mendalam kegelapan. Itu adalah sejenis energi mendalam unik yang sangat suci dan murni, energi mendalam yang dihiasi dengan gelar suci, kata Sensi dengan lembut. Ini tidak seperti bentuk energi mendalam lainnya. Keberadaannya sama sekali bukan untuk tujuan pemusnahan atau pembantaian. Melainkan dimaksudkan untuk mencipta dan menyelamatkan,
dimaksudkan untuk membersihkan hati dan jiwa semua makhluk hidup di alam semesta. Itu diciptakan dengan tujuan untuk menyucikan segala jenis kenajisan dan dosa. Alasan mengapa saya bisa menekan dan menyingkirkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma juga berasal dari kemampuan energi mendalam cahaya untuk membersihkan dan memurnikan. Yunce terdiam. Oleh karena itu, energi dalam cahaya memiliki kekuatan destruktif dan serangan yang sangat lemah, dan dalam hal itu bahkan tidak setara dengan energi dalam murni. Namun, itu adalah satu-satunya hal yang ditakuti oleh energi mendalam kegelapan karena ini adalah kutukan terbesar bagi energi mendalam kegelapan. Pada saat yang sama, energi mendalam kegelapan melawannya sama seperti melawan energi mendalam kegelapan. Jadi meskipun energi kegelapan sangat menakutkan, ia juga takut akan korosi yang ditimbulkan oleh energi kegelapan. Tatapan Sensi beralih dari kumpulan cahaya putih yang melayang di atas tangan Yunce. Yin vitalku memang akan memberimu energi cahaya yang sangat dalam. Hanya saja saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar cocok dengan tubuh Anda. Dan memungkinkan Anda untuk memanipulasi dan mengendalikannya, sepertinya Anda jauh lebih luar biasa daripada yang saya pikirkan atau duga sebelumnya. Nada suaranya sangat tenang dan sepertinya selalu lembut dan lembut. Namun Yunce tidak mengetahui bahwa hatinya saat ini sedang diguncang oleh gelombang yang sangat dahsyat. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Royal Wood Spirit Orb di dalam tubuhnya? Tidak, meskipun tubuhnya memang mengandung Wood Spirit Orb, seharusnya tidak seperti ini. Apakah kekuatan ini sangat sulit dikendalikan? Yunce samar-samar menarik kembali telapak tangannya dan cahaya putih yang melayang di atasnya semakin melemah beberapa derajat. Dia tidak pernah berpikir bahwa energi yang dalam, yang sepenuhnya setara dengan kekuatan penghancur di mata semua praktisi, sebenarnya bisa begitu lembut dan tenang. Ketika dia mendapatkan Yin Vital Muswanyin pada saat itu, karena terlalu ganas dan kejam, bahkan dia yang memiliki benih air dewa jahat hampir menderita luka dalam karena dampak yang dahsyat. Karena itu, dia harus sangat berhati-hati dan berhati-hati saat memperbaikinya. Namun, meskipun energi cahaya yang datang dari Sensi jauh lebih misterius dan padat dibandingkan dengan Yin Vital Muswanyin, ketika dia melakukan kontak dengannya tadi, energi yang keluar sangat lembut. Rasanya seperti arus laut yang luas dan tak terbatas, yang juga sangat hangat dan lembut, telah menyapu seluruh tubuhnya. Lebih jauh lagi, selama seluruh proses mengalir melalui tubuhnya dan kembali ke dunia pembuluh darahnya yang dalam, arus itu tidak mengalir, diperlukan untuk memfokuskan atau membimbing energinya yang dalam dengan cara apapun. Ketika seseorang pertama kali mulai mengolah energi mendalam jenis baru, proses mengendalikan sepenuhnya dan menjadi ahli dalam menggunakannya adalah proses yang sangat sulit. Faktanya, jauh lebih sulit daripada proses memahami dan memahaminya. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini juga cukup lama. Namun, bagi Yunce, menyebabkan energi mendalam cahaya ini muncul dan mengendalikannya, sangat alami atau mudah baginya. Dia tidak mengalami hambatan atau kesulitan sama sekali saat menggunakannya, hal itu praktis terjadi secara alami baginya seperti mengendalikan pernapasannya sendiri. Alasan mengapa dia bisa sepenuhnya dan bebas mengendalikan energi mendalam api, air, petir, dan kegelapan adalah karena keberadaan benih dewa jahat. Namun, energi dalam cahaya ini adalah sesuatu yang baru saja dia peroleh dan dia bahkan belum mendapatkannya melalui pemahaman atau kultivasinya sendiri, namun dia dapat mengendalikannya dengan cara yang bebas dan tidak dibatasi. Sebagai energi yang paling suci dan murni, apakah ini juga salah satu ciri unik energi mendalam cahaya? Tidak. Saat dia menjawab keraguan Yunce, Sensi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Energi cahaya yang mendalam tidak sulit untuk dikendalikan. Sebaliknya, energilah yang paling mudah dikendalikan. Hanya saja awalnya saya berpikir bahwa, selain saya,
Tidak ada lagi kemungkinan energi cahaya yang dalam muncul di dunia ini. Aku bahkan tidak menyangka bahwa itu akan muncul di dalam tubuhmu. Mengapa demikian? Yunce bertanya, apakah ada banyak persyaratan yang sangat ketat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mengolah energi cahaya yang mendalam? Xia Qingyue mengatakan bahwa kekuatan sucinya unik di seluruh alam semesta, tapi rekor unik di seluruh alam semesta ini adalah sesuatu yang kini telah dipecahkan oleh Yunce. Lebih jauh lagi, hal itu terjadi secara alami dan bahkan bisa dikatakan bahwa hal itu disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan karena dia secara aktif berusaha mendapatkannya. Tunggu sebentar, mungkinkah itu karena vena mendalam dewa jahatku? Sepertinya itu adalah alasan yang paling mungkin dan pada dasarnya satu-satunya alasan yang mungkin. Pernahkah Anda mendengar tentang 4 dewa penciptaan agung di era primordial? Dia tiba-tiba bertanya. Ya, junior ini memang pernah mendengar tentang mereka. Yunce menganggukkan kepalanya. Mereka adalah Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe, Dewi Pencipta Kehidupan Lisu, Dewa Pencipta Ketertiban Sike, dan Dewa Pencipta Elemen, yang kemudian dikenal sebagai Dewa Jahat. Sensi dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum melanjutkan. Asal-usul energi mendalam cahaya adalah Dewi Pencipta Kehidupan Lisu. Di antara 4 dewa penciptaan agung, kemampuan bertarung Lisu adalah yang paling lemah, namun dialah yang paling dicintai dan dihormati di antara mereka. Dia memiliki tubuh suci dan hati suci yang paling terhormat, dan dihormati di alam semesta. Dan dia telah menciptakan alam bintang, ras, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Selain itu, kekuatan surgawi penciptaannya adalah bentuk energi mendalam cahaya yang paling murni, terkuat, dan paling orisinal. Lagi pula, balapan pertama yang dia ciptakan, tahukah kamu yang mana? Yunce terdiam. Bibir Sensi terbuka dan mengucapkan sebuah nama yang sangat familiar bagi Yunce, roh kayu. Yunce sangat terkejut dengan kata-kata itu. Ras roh kayu secara alami lahir dengan kekuatan alam, tapi itu sebenarnya adalah bentuk energi kehidupan yang dalam. Selain itu, energi mendalam kehidupan ini juga berasal dari energi mendalam cahaya. Mereka mewarisi kekuatan unik yang diberikan Tuan Lisu kepada mereka, dan mereka juga memiliki hati dan keyakinan yang paling murni. Sebagai ras pertama yang diciptakan oleh Tuan Lisu, dan ras yang juga dianugerahi hadiah unik, ras roh kayu adalah makhluk hidup yang paling dihormati dan dikagumi di alam bawah. Namun siapa yang menyangka bahwa di dunia tanpa dewa, segala sesuatu yang mereka miliki secara paradoks akan berakhir membawa malapetaka yang tiada akhir. Dengan demikian, ras roh kayu saat ini hampir sepenuhnya musnah, dan jika keadaan mereka saat ini terus berlanjut, mungkin saja mereka akan punah dalam waktu dekat. Kata-katanya mengandung kesedihan yang mendalam. Yunce diam-diam mendengarkan mereka tetapi pada saat yang sama hatinya bergetar, dia juga memperhatikan satu detail kecil. Ketika dia menyebut Lisu, dia secara tidak sadar memanggilnya Tuan Lisu. Dia adalah pengguna terakhir energi mendalam cahaya di alam semesta dan ras roh kayu telah diciptakan oleh energi mendalam cahaya asli. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia dan ras roh kayu memiliki ikatan dan sejarah yang khusus. Tidak mengherankan jika Sensi, yang tidak pernah melibatkan dirinya dengan alam fana, akan menyelamatkan Heling dan bahkan dengan sengaja membawanya ke tanah terlarang yang awalnya hanya dia sebagai satu-satunya penghuninya. Dewa penciptaan Lisu adalah dewa penciptaan pertama yang jatuh setelah Kaisar Ilahi Penghukum Surga meninggal. Kaisar Ilahi Penghukum Surga telah menghabiskan masa hidupnya karena terlalu sering menggunakan pedang leluhur penghukum surga. Lisu, bagaimanapun, adalah dewa penciptaan pertama yang jatuh di tangan ras iblis dan segel kehidupan dan kematian primordialnya telah diambil juga.
Alasan dia menjadi orang pertama yang binasa di tangan ras iblis adalah karena ras iblis sangat ketakutan dan khawatir terhadap energi cahayanya yang dalam. Selama era dewa, selain Dewi Pencipta Lisu dan sejumlah dewa cahaya di bawahnya, ada juga ras dewa khusus, ras dewa yang berada di bawahnya yang juga memiliki energi cahaya yang dalam. Ras dewa itu disebut klan Dewa Roh Pedang. Nama klan Dewa Roh Pedang menyebabkan sudut mata Yunce berkedut keras. Pernahkah kamu mendengar nama itu sebelumnya? Sensi tampak menatapnya dengan lembut saat dia menanyakan pertanyaan itu. Aku pernah mendengarnya, Yunce menganggukkan kepalanya. Dia tidak hanya pernah mendengarnya, dia bahkan pernah mendengarnya sebelum dia tiba di alam dewa. Pada saat itu, Jasmine telah memberitahunya bahwa kemungkinan besar Honger berasal dari ras dewa khusus yang dikenal sebagai klan Dewa Roh Pedang. Sensi tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Sebaliknya dia melanjutkan, klan Dewa Roh Pedang adalah ras dewa khusus yang bisa berubah menjadi pedang dan pedang yang mereka ubah disebut pedang pembunuh iblis. Alasan mengapa mereka dikenal sebagai pedang pembunuh iblis juga karena mereka memiliki energi yang sangat dalam, jadi pedang yang mereka ubah secara alami akan memiliki energi suci yang sangat kuat, menimbulkan ketakutan di hati semua iblis. Pedang pembunuh iblis unik yang kamu kendalikan, meskipun itu bukan murni pedang pembunuh iblis, juga memiliki energi suci, sehingga melawan dan menghambat energi kegelapan yang dalam hingga tingkat yang ekstrim. Jika Anda pernah bertemu lawan yang menggunakan energi kegelapan yang mendalam sebelumnya, poin ini seharusnya sudah dijelaskan dengan jelas kepada Anda. Yunce tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Sebaliknya, dia dengan kasar mengalihkan topik pembicaraan, lalu mengapa hampir mustahil bagi energi cahaya yang sangat besar untuk muncul kembali. Sensi tidak menanyakan lebih jauh mengenai pedang pembunuh iblis dan dia juga tidak mengungkit Honger. Sebaliknya, dia mengikuti alur pembicaraannya dan melanjutkan, untuk menumbuhkan energi mendalam cahaya, seseorang harus memiliki tubuh suci dan hati suci. Sudah lama mustahil hal-hal ini muncul di dalam dirinya, dunia ini yang semakin hari semakin kotor dan dibanjiri keinginan. Terlebih lagi, kecil kemungkinannya, bagi Anda untuk memilikinya. Tubuh suci, hati suci. Tubuh suci dan tak bernoda ataukah hati suci dan suci. Ini memang dua hal yang tidak dapat Anda kalahkan bahkan jika Anda menggunakan 100 batang kayu. Namun entah bagaimana, energi cahaya yang dalam telah muncul di dalam tubuhnya dengan cara yang sangat alami. Meskipun kamu belum bisa dianggap jahat, dan kamu juga memiliki hati yang lurus dan penuh belas kasih, tubuhmu telah ternoda oleh banyak sekali darah dan kotoran. Terlebih lagi, hati dan jiwamu dipenuhi dengan hasrat yang kuat dan kegelapan yang mendalam. Seharusnya sangat mustahil bagi energi cahaya yang sangat besar untuk muncul di dalam dirimu. Dia melihat ke arah Yunce dan di balik cahaya putih itu ada dua mata yang mengandung keterkejutan dan kebingungan sejak dia mengetahui fakta ini. Aku juga tidak mampu untuk memahami mengapa hal ini terjadi. Yunce mengerutkan alisnya sebelum tiba-tiba bertanya, apakah dewa jahat juga memiliki energi cahaya yang mendalam di masa lalu? Tidak, dia tidak memilikinya, dan juga mustahil baginya untuk memilikinya. Sensi menggelengkan kepalanya tanpa keraguan sedikit pun. Lalu mungkinkah itu karena Wood Spirit Orb milik Helin? Yunce bergumam dengan suara lembut. Sensi masih menggelengkan kepalanya. Kekuatan alam yang dimiliki roh kayu berasal dari energi dalam cahaya, sehingga bahkan ras roh kayu kerajaan tidak akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi dari energi dalam cahaya itu sendiri. Yunce tercengang. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh Sensi, semakin mustahil baginya untuk memahaminya. Mungkin, ini juga merupakan kehendak surga. Sensi tiba-tiba menghela nafas dengan sangat lembut dan tipis. Ketika dia menghadapi Yunce setelah itu, sorot matanya sepertinya diam-diam mengalami semacam perubahan juga. Yunce,
apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu? Ah, kata-kata yang tidak pernah dia duga, dan datang tanpa peringatan apapun, menyebabkan Yunce langsung terperangah. Sensi melihat ke kejauhan sambil dengan murung berkata, ketika saya membawa Linger kembali ke sini bertahun-tahun yang lalu, itu juga karena keinginan egois saya sendiri. Saya tidak ingin energi cahaya yang dalam menghilang dari alam semesta ini setelah saya pergi. Salah satu alasan penting yang memotivasi saya untuk membawa Heling kembali adalah karena satu-satunya ras yang paling mungkin mampu mengolah energi mendalam cahaya adalah roh kayu kerajaan. Tapi, seperti yang kuduga, bahkan jika itu adalah Heling, dia masih tidak dapat mewujudkan energi cahaya yang dalam di dalam tubuhnya. Kata-kata Sensi membuat Yunce memahami maksudnya. Kau ingin aku mewarisi kekuatan suci cahayamu? Tidak, Sensi menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak tahu kenapa, kamu sudah memiliki energi cahaya yang dalam. Jadi aku ingin menjadikanmu sebagai muridku sehingga aku bisa mengajarimu, dan mengizinkanmu mewarisi satu-satunya seni ilahi Radiant di alam semesta ini. Seni ilahi yang bersinar. Saat Yunce hendak mengajukan pertanyaan, dia tiba-tiba merasakan aura Sensi bergerak. Pada saat ini, pandangannya juga menoleh dan melihat ke suatu tempat yang jauh. Seorang tamu terhormat telah tiba, mari kita lanjutkan percakapan ini segera setelah ini. Ingat, jangan memperlihatkan energi cahayamu yang dalam di depan siapapun untuk saat ini. Tamu terhormat, Yunce tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah yang dilihat Sensi. Tokoh macam apa yang bisa disebut sebagai tamu terhormat di tanah terlarang samsara? Wilayah ilahi timur, alam dewa Brahma Monarch. Apa ini? Mata Kianya Yinger terbuka, memecah kesunyiannya, dan alisnya yang berbentuk bulan sabit terjalin erat. Pada levelnya, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menyebabkan dia begitu terganggu. Apa yang membuat Nona terganggu? Suara kuno dan serak Guzu terdengar di sisinya. Kianya Yinger dengan dingin berkata, tanda pengharap kematian jiwa Brahma yang saya berikan pada Yunce, reaksi spiritual yang saya dapatkan darinya sebenarnya telah menjadi beberapa kali lebih lemah. Guzu terdiam. Tidak ada seorang pun yang mampu menanggung siksaan yang ditimbulkan oleh tanda pengharap kematian jiwa Brahma selama 2 bulan, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk menekannya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Kianya Ying menjadi semakin dingin. Tidak ada yang memahami lebih baik darinya tentang betapa mengerikan atau kejamnya tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Tidak, kata Guzu dengan suara lembut, di alam semesta ini, memang ada satu orang yang mungkin bisa menekan tanda pengharap kematian jiwa Brahma Nona dan bahkan mungkin dia bisa menghilangkannya sama sekali. Orang itu tinggal di alam Dewa Naga. Kata-kata Guzu menyebabkan alis Kianya Yinger menegang saat sebuah nama dan sosok yang selamanya tampak bermandikan kabut surgawi secara bersamaan muncul di benaknya. Kamu berbicara tentang Ratu Naga.